Selamat pagi ya. Ini pagi-pagi ada di kota yang paling dingin. Untuk sementara ya, karena dokter tidak pernah ke kota yang lain. Misalnya ke puncak yang katanya juga dingin. Ini ada di kota Tumohon. Suhunya ini sekitar kalau pagi itu sekitar 22 derajat sampai 23 derajat Celcius ya. Jadi cukup dingin. Biasanya kalau kita keluar kita harus pakai jaket. Dan biasanya rumah-rumah di Tumohon itu tidak memakai AC karena walaupun siang cuacanya cukup dingin ya. Sehingga terasa sangat sejuk. Nah, teman-teman, kali ini kita berbicara tentang ilmu kodam atau paranormal ya. Sering sekali kalau seseorang mengalami rasa cemas, rasa takut terhadap sesuatu, nah biasanya dia menghubungkan dengan sesuatu yang gaib. Misalnya masa lalunya atau ada makhluk halus yang menempel kepada dirinya. Nah, sering sekali ketika kita mau menghilangkan sesuatu yang gaib itu di dalam tubuh seseorang, biasanya kita memakai keahlian seseorang yang berupa bisa membaca kodam atau kita pergi ke paranormal untuk mengetahui sesuatu. Nah, sering sekali ketika kita pergi ke paranormal atau ahli kodam, malah hasilnya justru membuat kita tambah cemas, tambah panik. Karena apa? Karena ketika dia menebak di dalam diri kita, ya dokter anggap menebak ya, karena hal itu belum tentu ada di dalam diri kita. Dia menebak, misalnya kodam kita itu ada makhluk halus, ya berwarna putih gitu ya. Dokter kan sering lihat di VT-VT, jadi dia menyebut suatu makhluk halus yang bertaring, begitu-begitu. Dan kalau kita believe, kita percaya dengan apa yang dikatakan orang tersebut, hasilnya apa? Apakah sembuh? Tidak. Ya malah yang terjadi kita makin takut, makin cemas ya, karena kita membenarkan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Misalnya kita tadinya merasa bahwa selama ini diri kita ini cemas, takut ya, misalnya takut gelap, takut sendirian, takut jalan raya. Ketika disebut bahwa ada makhluk halus yang besar, gelap, berbaju putih, taring gitu ya. Ketika orang tersebut berbicara tentang kodam kita ya, maka apa yang terjadi dalam diri kita? Kalau kita tidak percaya, is oke saja, baik-baik saja. Tetapi kan orang yang bertanya ini umumnya memiliki belief, yakin bahwa apa yang dikatakan orang tersebut benar. Jadi kita seperti menambah keyakinan di alam bawah sadar kita bahwa kita itu mengalami kondisi yang parah ya. Tadinya kita yakin memang ada sesuatu yang gaib yang ada di dalam diri kita. Ketika kita pergi ke ahli kodam, maka dia akan menyebut kita memiliki sesuatu yang lebih jelas gaibnya ya. Dan kita believe, ya kita believe, kita bisa menggambarkan apa yang ahli kodam itu cerita. Ada makhluk besar, biasanya ini rambutnya gondrong, bertaring, berbaju apa gitu ya, tangannya, kukunya panjang. Nah, saya yakin 100% orang yang berobat tersebut, orang yang mendengar kata paranormal tersebut atau ahli kodam tersebut, biasanya makin takut, makin cemas. Setiap saat yang tadinya dalam suasana sepi, ya, suasana sepi, dia hanya takut, tapi takutnya tidak jelas. Tapi setelah dari ahli kodam itu, takutnya jadi jelas. Karena gambaran makhluk gaibnya itu disebut. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kata-kata ahli atau paranormal tersebut bisa terrealisasi atau termanifestasi? Karena ketika
kita pergi ke seorang yang dikatakan bisa membaca kodam, nah kita itu sudah menaruh kepercayaan kita kepada orang tersebut. Anggap aja percaya. Seperti seseorang yang misalnya percaya kepada dokter gitu ya. Semakin dia percaya, maka apa yang dikatakan oleh si dokter itu bisa mensugesti si pasiennya, atau kita anggap efek placebo ya. Begitu juga dengan seseorang yang memiliki kemampuan gaib ya, seperti kodam gitu ya. Kemudian dukun atau paranormal. Ini masalahnya kita believe, karena kalau kita cuma nonton saja di acara-acara YouTube atau VT-VT, karena kita cuma nonton, ya kepercayaan kita memang nggak ada. Tapi bagaimana orang yang memang sebelumnya memiliki keyakinan. Ketika dia diramal tentang kodamnya, dia jadi yakin. Yakin banget. Nah, tadinya yakinnya setengah-setengah nih, jadi yakin 100%. Ketika yakin dia pulang, maka apa yang ditakuti yang tadi itu akan termanifestasi. Karena seseorang atau manusia itu kadang-kadang tidak bisa membedakan mana imajinasi dan mana realita. Sebenarnya mirip-mirip dengan hipnotis ya. Kalau kita menghipnotis orang, lalu kita bilang bahwa Anda berada di kuburan, Anda melihat kuntilanak, maka dia bisa melihat. Begitu juga dengan orang yang pikiran bawah sadarnya sudah diyakinkan bahwa dia memiliki kodam sesuatu ya, misalnya yang seram. Maka ketika suasananya mendukung, misalnya seseorang yang takut dengan gelap, maka hal itu bisa termanifestasikan. Yang terjadi malah tambah takut ya, tambah penyakitnya malah tidak bisa sembuh. Sehingga teman-teman yang mengalami kasus-kasus seperti cemas, takut ya, hindarilah berobat ke orang yang bukan ahlinya. Berobat aja ke tenaga ahli yang spesialis khusus menangani kesehatan jiwa, atau ke psikolog. Karena di situ Anda akan mendapatkan pengobatan yang jauh lebih baik. Oke, teman-teman, tetap semangat.